Hari ini 24 Mei kita memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Paus Fransiskus telah menetapkan devosi kuno kepada Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja dicantumkan ke dalam kalender liturgi Gereja Roma. Perayaan liturgi tersebut akan dirayakan setiap tahun sebagai sebuah peringatan pada hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta. Dekrit ini diterbitkan pada tanggal 11 Februari tahun 2018 saat peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes. Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja karena yang pertama, Bunda Maria adalah Bunda Kristus, Sang Kepala Gereja. Tuhan telah memilih Maria sebagai Bunda Allah, sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab suci, Maria disebut sebagai Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja, karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Kedua, Bunda Maria adalah Hawa baru yang melahirkan Kristus Sang Hidup yang memberi hidup kepada dunia. Dengan melahirkan Kristus Sang Hidup, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6, yang memberi hidup kepada dunia, Bunda Maria juga secara tidak langsung berperan serta dalam memberikan hidup kepada dunia. Maria adalah Hawa yang baru, yang daripadanya lahir Kristus sebagai Adam yang baru, yang melaluinya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Maka para bapa gereja tak ragu untuk mengatakan bahwa Maria adalah Bunda mereka yang hidup, yang mengkontraskannya dengan Hawa, dengan menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria, yang terdapat pada Konsili Vatikan II dan Lumen Gentium artikel 56. Ketiga, Bunda Maria tidak pernah terpisah dari Kristus dan gereja. Oleh ketaatan Bunda Maria dan atas kuasa Roh Kudus, Kristus menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Kristus mengambil apapun untuk pertumbuhan tubuh jasmaninya dari tubuh Bunda Maria. Selanjutnya, gereja yang adalah tubuh Kristus dibentuk oleh Yesus dari darah dan air yang keluar dari sisi lambungnya, serupa dengan dibentuknya Hawa dari sisi tulang rusuk Adam. Dengan demikian, terlihatlah betapa tak terpisahkannya hubungan antara Yesus, Maria, dan gereja. Walaupun Kristus dilahirkan oleh Bunda Maria, namun tidak menjadikan Bunda Maria lebih utama dari Kristus. Sebab yang menjadi kepala tubuh, yaitu kepala jemaat, adalah Kristus.
Bunda Maria adalah anggota tubuhnya, yaitu gerejanya. Namun demikian, Maria adalah anggota yang istimewa, justru karena ketaatannya yang mendahului anggota tubuhnya yang lain. Dan karena dengan ketaatannya ini, rencana Allah tergenapi. Kesatuan antara Kristus, Bunda Maria dan gereja menjadikan Bunda Maria tidak terpisahkan dari Kristus dan gereja, sehingga ia bukan saja menjadi Bunda Allah, namun juga adalah Bunda gereja, yaitu Bunda umat beriman. Sebab setelah kenaikan Yesus ke surga, Bunda Maria membantu permulaan gereja dengan doa-doanya. Dan setelah ia sendiri diangkat ke surga, Bunda Maria tetap menyertai gereja dengan doa-doanya. Keempat, Bunda Maria terdepan dalam perjalanan iman dan menjadi teladan bagi gereja. Sebagaimana iman Abraham menandai permulaan perjanjian lama, iman Maria pada saat menerima kabar gembira menandai dimulainya perjanjian baru. Sebab seperti Abraham berharap dan percaya, saat tak ada dasar untuk berharap bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, demikian pula Maria. Setelah menyatakan kaul keperawanannya, percaya bahwa oleh kuasa Allah yang maha tinggi, ia menjadi ibu sang putra Allah. Ketaatan iman Bunda Maria mencapai puncaknya pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota, di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia. Bunda Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus dan turut mempersembahkan dia di hadapan Allah Bapa. Bunda Maria melihat sendiri kesengsaraan puteranya Yesus Kristus yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di kaki salibnya, Bunda Maria melihat sendiri apa yang nampaknya seperti pengikraran total dari apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel saat memberikan kabar gembira. Ia akan menjadi besar. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Namun di kaki salib itu, yang dilihatnya adalah penderitaan putranya yang tak terlukiskan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Meskipun demikian, Bunda Maria tetap setia dan menyertai Kristus. Yang kelima, Yesus memberikan Maria agar menjadi ibu bagi murid-muridnya, yaitu gerejanya. Sesaat sebelum wafatnya, Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita ketahui bahwa pesan ini adalah salah satu dari ketujuh perkataan Yesus sebelum wafatnya, dan pastilah ini merupakan pengajaran yang penting. Gereja Katolik selalu memahami ucapan tersebut sebagai kehendak Yesus yang mempercayakan ibunya kepada kita, semua para muridnya yang diwakili oleh Rasul Yohanes. Sama seperti Yohanes Pembaptis menyebutkan sesuatu yang penting tentang Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Untuk diterima sebagai kebenaran bagi semua umat beriman, maka Tuhan Yesus juga menyebutkan hal yang penting tentang Bunda Maria dengan berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu," agar kita umat beriman juga dapat menerima sebagai kebenaran. Bunda Maria adalah ibu kita, sebab Tuhan Yesus memberikannya kepada kita umat beriman untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita ikuti teladannya, agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga dan beroleh mahkota kehidupan.